Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Kita kembali bersama-sama untuk menaikkan pujian kita bagi Yesus. Hormat segala kekaguman hanya bagi Dia. Haleluya, Kau sungguh indah. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, haleluya. Kau Allah yang
Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus di tempat maha tinggi. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Allah yang agung. Saat ini Tuhan kami bersama-sama umat-Mu Tuhan datang kepada Engkau. Kami berdoa Engkau menjangkau dimanapun saat ini umat-Mu berada. Kiranya Roh Kudus Engkau berkarya, Engkau menembus setiap hati mereka. Bila roh puji-pujian tetap berada di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, memberkati kami semua, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya sepenuhnya Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bangga kita punya Yesus segala-galanya buat saudara dan saya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tinggikan dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bergantung penuh secara total kepada Yesus. Karena hanya Dia sandaran dan harapan saudara. Puji Tuhan, gandol Gusti. Haleluya, amin, haleluya. Gusti
Haleluya. Bergantung penuh kepada Yesus. Harapan kita hanya ada di dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benarkah Yesus menjadi andalan kita satu-satunya? Mari kita nyatakan kepada Dia segala hormat, segala kemuliaan bagi Dia. Karena di dalam Dia ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Segala-galanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada-Nya. Mari kita nyatakan kepada Yesus. Haleluya. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Kami mempercayakan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan firman-Mu yang akan kami terima sebentar adalah jawaban buat kami. Kami tetap percaya bahwa firman-Mu selalu baru buat kami. Firman-Mu tuntunan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua lewat pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus Engkau berkarya di antara kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau menjangkau lewat Roh-Mu. Berkaryalah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara yang kekasih, saya ucapkan selamat kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat kita bersama-sama makan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus, marilah saudara, Dia sudah menyiapkan ini untuk saudara dan saya. Kita akan bersama-sama pada saat ini membuka hati kita untuk merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan yang akan saya bawa itu terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya, saudara. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apakah arti dari berperkara, saudara? Judul dari firman Tuhan pada saat ini adalah berperkara dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan, saudara, berperkara itu berurusan atau bisa dikatakan juga bersoal, ya. Kita mempunyai persoalan. Dalam Mazmur 143 ayat 2, di situ dikatakan oleh Raja Daud, dia berkata, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Saudara, ini adalah ucapan dari Daud. Dia merasa, saudara, bahwa kehidupannya itu, saudara, banyak hal yang seringkali membuat manusia atau pada umumnya berbuat dosa. Oleh karena itu Daud berkata, janganlah berperkara dengan hamba-Mu. Nah, saudara, mari kita akan sedikit bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan apakah yang dimaksud dengan berperkara dengan Tuhan ini. Saudara, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Oleh karena itu Daud menyadari bahwa tak seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Tetapi dalam kitab Yesaya ini kita menjumpai bahwa jelas Tuhan tidak ingin bahwa manusia hidup terus-menerus di dalam dosa dan kesalahan. Yesaya 1 ayat yang ke-19 dan ayat 20, saudara, kalau kita baca dalam kitab Yesaya ini, pada saat itu saudara-saudara memang orang-orang Yehuda atau bangsa Yehuda atau suku Yehuda, maksudnya saudara, sudah jatuh di dalam dosa,
dan keluar dari kehendak Tuhan. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 19-20 dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negerimu itu. Ayat 20 dikatakan, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, saudara, kita lihat sih di sini apa sih yang disebut oleh orang Yahuda ini, ya? Saudara, apa sih yang dibuat oleh orang Yahuda ini? Mereka itu, saudara, di dalam ayat yang keempat dari Yesaya pasal 1 itu dikatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan. Ya, saudara, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati melemah. Saudara, ini keadaan dari suku Yehuda atau bangsa ini yang dikatakan di dalam kitab Yesaya ini. Lalu dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Inilah keadaan dari suku Yehuda yang memberontak kepada Tuhan. Saudara, yang berbuat kesalahan demi kesalahan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, Allah memerintahkan kepada kita untuk berperkara dengan Tuhan. Ya, kalau kita melihat keadaan bangsa Yehuda ini, saudara, atau suku Yehuda ini, saudara, Allah berperkara, Allah memerintahkan kepada kita untuk berperkara dengan Tuhan, untuk menghadap Tuhan dan menyelesaikan masalah hidup ini, ya, berurusan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, kita semua yang hadir di pagi hari ini, kita semua harus menghadap Tuhan dan berperkara, berurusan dengan Tuhan. Tapi untungnya, saudara, di dalam Yesaya ini ayat 1, pasal 1 ayat 18 dikatakan, dia menyatakan ayat 18, maaf saudara, pasal 1 ayat yang ke-18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara dengan firman Tuhan, sekalipun, saudara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah suara firman. Kalau saja Yehuda mau bertobat, kalau saja kita semua yang ada pada saat ini, saudara, kita juga harus berhadapan dengan Tuhan, saudara. Nah, saya akan memberitahu kepada saudara, ya, berperkara itu dengan Allah dari firman-Nya. Jadi kalau kita berperkara, saudara, kita lihat dari firman Tuhan, ya.
kehidupan kita itu seperti apa. Ya, firman Tuhan itu ada kita baca di dalamnya adalah ada Allah yang sebagai penguasa yang paling tinggi. Ya. Dia itu saudara menuliskan di dalam firman Tuhan dituliskan Roma 9 ayat 18 sampai 20 dikatakan, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membuat Allah, membantah Allah. Dapatkah yang membentuk berkata kepada yang dibentuk? Ya. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah kamu membentuk aku demikian? Saudara, kita ini siapa? Allah itulah Allah yang maha tinggi. Dia yang membentuk saudara dan saya. Bukan kita yang berkata, siapa yang membentuk? Seolah saudara kita tidak menghargai kepada Tuhan. Inilah yang kita baca juga di dalam ayat 21. Dalam ayat 21 dikatakan, apakah tukang periuk itu mempunyai hak atas tanah liatnya dan seterusnya. Saudara, yang membentuk itu adalah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tak mungkinlah kita lebih tinggi daripada Tuhan. Allah itu sebagai penguasa yang tertinggi, saudara. Lalu dikatakan juga, saudara, di dalam lalu kalau kita lihat bukan saja Allah sebagai penguasa yang tertinggi, saudara, Dia itu adalah Allah yang kudus. Dan Dia berperkara. Kita ini ingin saudara supaya tahu bahwa kehidupan ini harus berperkara dengan Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 3, kalau saudara baca di situ, ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim itu berdiri di sebelah atasnya, dan masing-masing dengan 6 sayap. 2 sayap itu, saudara-saudara, dipakai untuk menutup mukanya, 2 sayap dipakai untuk menutup kakinya, dan 2 sayap lagi, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan untuk dipakai untuk melayang-layang. Serafim ini adalah malaikat-malaikat yang disebut serafim, saudara. Mereka berseru-seru dan berkata seorang kepada yang lain, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Haleluya, saudara, luar biasa. Bukan saja Dia Allah sebagai yang maha, ya saudara, yang tertinggi, tapi Dia juga adalah Allah yang kudus. Saudara, ini yang harus kita pelajari. Kemudian Allah itu juga adalah Allah yang adil. Di dalam Ayub pasal 10 ayat 14 dikatakan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Lihat, saudara, kalau aku berbuat dosa, engkau tidak akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Mazmur 145 dikatakan ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya.
Dia penuh kasih setia, perbuatannya penuh dengan kasih setia. Tapi dia juga saudara memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Itu yang disebut kita harus berperkara dengan Tuhan. Nahum 1 ayat 3a. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Haleluya saudara, ada kasih tapi juga ada keadilan. Mari kita mau menjaga hidup ini supaya kita terus menjadi orang-orang yang mempunyai kehidupan yang bertanggung jawab atas firman-Nya dan atas Allah, di atas segala penguasa di dunia ini. Dalam berikutnya saudara, kita juga harus tahu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah itu penuh kasih. Barang siapa tidak mengasihi Dia, ia tidak mengenal Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita, yang telah mengutus dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih, mari kita mau bertanggung jawab atas hidup ini, sebab ini adalah ajaran daripada firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat ajaran firman Allah tentang manusia. Semua manusia hidup atau hidup di dalam dosa, kata firman Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 12. Saudara, dikatakan lagi dalam Matius 7 ayat yang ke-20 sampai 23 dikatakan manusia mampu melakukan dosa yang paling jahat. Ini saya katakan bahwa ajaran firman Allah tentang manusia. Manusia itu saudara dikatakan dalam Roma tadi pasal 3, semua manusia telah berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, kalau manusia itu hidup di dalam dosa, maka dia juga mampu melakukan dosa yang paling jahat sekalipun. Dalam Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23 dikatakan demikian. Saudara-saudara, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, bahwa hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal ini, saudara, semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita melihat semua yang keluar itulah yang menajiskan. Manusia bisa melakukan kejahatan yang semacam ini, saudara. Di mana kita bisa tahu
dari firman Allah, bahwa firman Allah mengatakan ajaran firman Allah tentang manusia itulah keadaan manusia yang sebenarnya. Saudara, puji Tuhan. Saudara, jadi kita melihat di dalam firman Allah, karena Allah berurusan, berperkara dengan manusia, kita sudah melihat, saudara, begitu banyak hal-hal yang harus kita pelajari tentang Allah itu sebagai penguasa yang tertinggi. Dari mana kita tahu, saudara? Dari firman Allah. Dia adalah satu-satunya Tuhan, penguasa yang tertinggi. Haleluya. Kemudian berikutnya, saudara, dia adalah, saudara, Allah yang kita pelajari di dalam firman Allah tentang manusia, keadaan manusia. Keadaan Allah adalah Allah yang penguasa yang paling tinggi. Kita belajar tentang firman Allah tentang manusia. Dan sekarang yang terakhir, kita belajar juga tentang ajaran keselamatan. Sebab manusia perlu mengalami keselamatan ini, saudara. Secara kodrat manusia itu sulit dan tidak dapat disembuhkan karena manusia terus-menerus hidup di dalam dosa. Tapi puji syukur, menurut Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil dari usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah, bukan hasil dari pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, 3 hal yang perlu kita pelajari. Ya, manusia itu, saudara, harus berperkara dengan Tuhan, karena tadi kita sudah membaca, ya, sekalipun dosa kita, saudara, yang pertama kita pelajari, sekalipun dosa kita merah bagaikan kermisi, ya, itu bisa diputihkan seperti salju. Sekalipun kita dosa kita merah seperti kesumba, itu bisa menjadi putih seperti bulu domba. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu kita harus bertanggung jawab dan mempelajari firman Allah. Ya, disinilah kita, Tuhan berkata, kalau kita bertobat maka Tuhan akan melepaskan semua. Ya, di dalam tadi kita membaca dalam Yesaya pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kalau kita mendengar, maka Tuhan akan menjauhkan dari lawan kita, ya. Saudara, Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan memberi hasil di negeri yang kita tempati. Tapi kalau kita memberontak, maka pedang yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Marilah kita menjaga hidup kita ini, ya. Mengetahui benar bahwa kita harus menjaga keselamatan. Manusia itu penuh dengan dosa. Di atas segala-galanya ada Tuhan. Ya, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Puji Tuhan. Yang ayat yang terakhir dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan,
Kisah 17 ayat yang ke-30 berkata demikian. Kisah 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Semua manusia harus bertobat. Haleluya. Kalau tidak, saudara, Tuhan berurusan dengan kita. Tuhan berperkara dengan kita. Saya mengucap syukur karena saya boleh mengetahui firman Allah. Dan saya percaya, saudara, kalau kita mau hidup selamat, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, sebab Tuhan akan menjagai kita. Bahkan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, bahwa benar kita tidak dapat membangun hidup kita sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kalau firman Tuhan telah disampaikan tentang akar kebahagiaan dalam keluarga, my best legacy atau warisan yang terbaikku bagi keluarga, maka kita paham, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah melakukan pertama kali yang terbaik sebagai pimpinan, sebagai pengayom, sebagai pengarah keluarga. Bapak Ibu Saudara, maka kita diperhadapkan kepada proses teladan dan korban. Kristus telah melakukan itu bagi kita pada saat hari ini kita memperingatinya melalui perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan lagu syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Glory, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh
Terpujilah Kau Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini karena kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan kami tahu penyertaan-Mu bukan saja jauh menyertai, tetapi dekat menyertai, bahkan lebih daripada itu Engkau berkorban bagi kami. Bapa, mari kiranya Engkau akan menolong kami untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami melalui mengingat kembali pengorbanan-Mu bagi kami di sakramen kudus ini. Layakkanlah kami ada di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, bahkan merasakan bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan selama kami mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu layakkan kami Bapa untuk makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, di tangan Anda ada roti. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Kami tahu dan kita pun tahu bahwa ini merupakan bagian yang diyakini bahwa melalui tubuh Kristus maka seluruh kelemahan tubuh kita, baik kelemahan tubuh jasmani dan rohani kita, ketika kita meyakini Kristus Yesus telah memecah-mecahkan roti yaitu tubuhnya, maka tubuh itulah yang menyembuhkan kita. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Dan kita tahu pertolongan daripada Tuhan menyehatkan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa setiap tetes darah Yesus itu telah membuat kita dibangun di dalamnya, dikuduskan ketika kita percaya, karena kita telah ditebus oleh darahnya, kita terlepas dari dosa-dosa. Oleh sebab itu siapapun yang hadir dan melakukan perjamuan kudus Tuhan, ingatlah bahwa kita harus mempertahankan pertobatan kita dengan sungguh-sungguh, karena Dia telah menjamin kita. Oleh sebab itu mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan.
Kami mau melakukan yang terbaik dalam hidup kami karena Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami tahu bersama-sama dengan Engkau kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah lakukan pada hari ini. Dan kami mengingatnya. Dan kami mau berjalan terus di dalam Engkau. Immanuel, Engkau tetap menyertai kami. Dan kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, sini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha.
Bapa